Hmm, Kucing yang udah disteril lebih rentan terhadap FLUDD ataupun Feline Lower Urinary Tract Disease. Jadi, sebaiknya apa nggak usah steril aja? Oke, tapi sebelum membahas lebih dalam lagi, ini saya spill sedikit tentang FLUDD. Jadi FLUDD ataupun Feline Lower Urinary Tract Disease ini adalah seperti namanya ya, penyakit pada saluran urinary pada kucing. Mau jantan mau betina, dua-dua bisa terkena. Namun udah jelas ya, jantan akan lebih sering terkena penyakit ini, khususnya urethral plaque, karena saluran urinarinya yang lebih kecil daripada betina, lebih sempit daripada saluran urinari betina, sehingga gampang sekali blok pada saluran itu, sehingga kucingnya nggak bisa kencing. Nah, sekarang apa aja sih kira-kira gejala yang bisa kalian lihat di rumah untuk mengetahui apakah kira-kira majikan Anda terkena penyakit ini? Nah, kalau majikan lo terkena penyakit ini, gejalanya diantara lain adalah dysuria, di mana kucing itu merasa sakit saat kencing, stranguria, di mana kucing itu menerang saat kencing, hematuria, salah satu yang mungkin sering kali ditemui oleh masyarakat, di mana kencingnya itu berdarah. Ada juga periuria, di mana yang biasanya dia pipis di dalam litter box. Ini kenapa kok dia sudah ada di dalam litter box, tapi air kemihnya atau air kencingnya itu ada di luar, kok dia kayaknya offside. Yang terakhir bisa jadi ada behavioral change, di mana kok tiba-tiba kucing saya jadi agresif, kok jadi pemarah, karena yaitu tadi ya, rasa sakit yang dia terima ketika dia tidak bisa kencing, blockage pada dia punya saluran urinary. Nah, pada dasarnya faktor risiko pada FLUDD itu nggak cuma steril. Ada berbagai macam faktor risiko lain selain steril yang memang membuat kucing lebih rentan terhadap penyakit ini. Tapi kenapa sih kok kita harus tahu tentang faktor risiko? Sesimpel sebenarnya, ketika kita sudah mengetahui faktor risiko, kita bisa menghindari faktor-faktor risiko tersebut supaya kucing kita tidak terkena dengan FLUDD. Lah terus kenapa kucing yang udah steril lebih rentan terhadap penyakit ini daripada kucing yang belum steril? Oke, kita berbicara tentang urethral plaque ataupun urethral block saja dulu ya. Karena pada dasarnya FLUDD adalah sebuah payung di mana semua penyakit tentang saluran kencing itu disebut dengan FLUDD. Nah, salah satunya adalah urethral plaque ataupun urethral block, di mana kondisinya adalah saluran kencing itu ada sesuatu yang memblok di sana sehingga kucing tidak bisa kencing. Nah, ini biasanya paling banyak dialami oleh kucing jantan karena sekali lagi struktur dari saluran kencing jantan itu semakin lama semakin menyempit, sehingga kita tahu sendiri penis yang lubangnya cuma segitu doang kadang-kadang nggak bisa nih mengeluarkan ketika ada mungkin blok di dalamnya, entah itu batu karang ataupun yang lain. Salah satu alasan kenapa kucing jantan yang sudah dikastrasi lebih beresiko terhadap urethral plaque adalah kehilangan elastisitas di bagian urethral tisusnya ya, atau bagian periurethral ya. Jadi kolagen fiber yang bertujuan untuk sebagai elastisitas di area sana itu lebih rendah pada kucing yang sudah disteril daripada kucing yang belum disteril. Namun kita nggak bisa menampik nih, ada berbagai macam alasan atau ada alasan lain kenapa kucing yang sudah steril itu lebih beresiko daripada kucing yang belum steril. Salah satunya adalah karena kucing jantan yang sudah dikastrasi biasanya agresinya lebih rendah, dia lebih tenang, dan salah satu hal yang biasanya kita jumpai adalah ketika kucing jantan sudah disteril, dia akan cenderung lebih malas dan kemudian berakibat dengan overweight ataupun obesitas. Sebenarnya bukan cuma masalah malasnya doang ya, karena pada dasarnya ketika kita melakukan steril, metabolisme pada tubuh kucing itu mungkin berkurang sekitar 25%. Metabolisme yang berkurang sekitar 25% sebenarnya mengakibatkan atau sebenarnya
dengan penurunan metabolisme tersebut, kucing itu nggak perlu kalori sebanyak kucing yang memang belum steril, karena pada dasarnya metabolismenya aja sudah berkurang. Tapi pada dasarnya kita sebagai pemilik pun tetap memberi makan dengan porsi lama atau bahkan porsinya tetap banyak ya, ibaratnya seperti itu, sehingga kelebihan dari kalori tersebut akan membuat kucing itu gendut ataupun overweight. Nah, karena obesitas ataupun overweight ini, intensitas aktivitas kucing juga akan menurun. Dengan penurunan intensitas aktivitas kucing, bisa jadi konsumsi air minum kucing itu juga menurun. Karena pada dasarnya obesitas ataupun overweight ini juga menjadi salah satu faktor risiko dari kucing yang sering kali terkena FLUDD. Di sisi lain, ada jurnal yang mengatakan bahwa nggak ada hubungannya kucing yang sudah disteril dengan urethral plug ataupun blok ini ya. Nah, kenapa? Nah, pada penelitian yang melibatkan 84 kucing ini, di mana 24 diantaranya kucing yang belum steril, 24 diantaranya kucing yang sudah steril sebelum pubertas, dan 36 lainnya kucing yang sudah steril setelah pubertas, peneliti merasakan bahwa pada dasarnya baik kucing yang sudah steril ataupun belum steril tetap terkena yang namanya urethral plug. Tapi salah satu hal unik yang ditemukan oleh para peneliti ini adalah ternyata 21 dari 24 kucing yang belum steril terkena penyakit ini saat berusia di bawah 5 tahun. Ini tentu saja signifikan dengan kucing-kucing yang disteril, di mana kucing-kucing yang disteril itu cuma 50%. Sehingga sang peneliti menyimpulkan pada dasarnya kucing-kucing yang belum steril akan mendapati ataupun mengalami FLUDD ataupun urethral plug ini lebih awal daripada kucing-kucing yang sudah steril. Jadi kesimpulannya, apakah kalau kita punya kucing jantan sebaiknya nggak usah dikastrasi? Menurut saya nggak juga. Kastrasi tetap memiliki banyak manfaat bagi kucing-kucing jantan. Salah satunya adalah memperpanjang hidup atau memperpanjang usia dia. Karena pada dasarnya kucing-kucing yang sudah disteril biasanya memiliki agresi yang lebih rendah, tingkat stres yang juga lebih rendah. Selain itu, kalau kita berbicara tentang FLUDD, maka kebanyakan FLUDD itu adalah FIC, Feline Idiopathic Cystitis. Ketika kita berbicara idiopatik, memang belum diketahui jelas mekanismenya seperti apa. Tapi sudah banyak sekali jurnal ataupun sudah sering kali kita ketahui bahwa pada dasarnya FIC ini, Feline Idiopathic Cystitis ini biasanya related dengan stres. Dan rasa-rasanya faktor ini menjadi salah satu faktor yang cukup penting untuk FIC. So, mau disteril, mau nggak disteril, pada dasarnya kucing tetap memiliki resiko terhadap penyakit ini. Ditambah lagi, sebenarnya saya memiliki pandangan, kenapa kok pada jurnal-jurnal, begitupun juga saya, merasa bahwa kucing-kucing yang terkena FLUDD ini rata-rata sudah steril. Nah, bisa jadi kucing-kucing yang datang ke klinik ini dengan masalah urinary bisa jadi adalah kucing-kucing di mana sang pemilik sudah teredukasi dengan baik tentang kesehatan hewan, sehingga sudah pasti ketika pemilik-pemilik ini memiliki edukasi yang baik tentang hewan atau tentang hewan peliharaannya, biasanya sudah sadar terhadap yang namanya steril. Jadi saya pun merasa mungkin saja banyak stray cat di luar, banyak kucing liar di luar, ataupun banyak orang-orang atau pemilik-pemilik hewan yang mungkin belum terlalu teredukasi terhadap hewannya, yang memang belum melakukan steril terhadap hewannya. Mungkin banyak juga di antara mereka mengalami penyakit ini, tapi memang kita tidak bisa mendeteksinya karena pada dasarnya mereka tidak membawanya ke klinik. Kalau saya sendiri tetap menyarankan untuk steril aja ya, karena pada dasarnya manfaatnya itu tetap lebih banyak kok. Selain itu, faktor risikonya kan gak cuma steril, banyak. Pun dengan steril, kita masih bisa meminimalisir faktor risiko yang lain. Jadi gimana nih kalau kalian tetap steril atau mending gak usah steril aja?
Coba kasih tahu komen di bawah. Saya Dr. Noval, see you next time. Viva Veteriner.